Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film Bagi 3 yang rilis pada tahun 2020. Film ini disutradari oleh Ahmed Khan dan dibintangi oleh Tiger Shroff, Ritesh Deshmukh, dan Shraddha Kapoor. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang agak keberatan sama konten spoiler, listen to me and here is the video. Film diawali dengan sebuah scene yang memperlihatkan seorang anak bernama Vikram yang tengah dibully oleh teman sebayanya. Dan Vikram yang tidak terima dirinya dibully, ia pun langsung memanggil adiknya Roni, yang tadi sangka langsung menghajar anak-anak membuli tersebut karena telah berani mengganggu kakaknya. Perkelahian tersebut diketahui oleh ayah keduanya, yaitu Inspektur Charan Chaturvedi, dan karenanya Roni pun langsung dipukuli. Bagi Roni sendiri, tidak apa-apa jika dirinya yang terluka. Yang terpenting adalah Vikram dapat selalu Roni lindungi. Kemudian, di suatu hari, ketika keduanya pulang dari sekolah, mereka hanya dijemput oleh pamannya, karena ternyata ayah mereka sedang terbaring lemah di rumah sakit akibat sebuah kerusuhan. Chaturvedi sendiri yang merasa tidak memiliki waktu banyak, dirinya mempercayakan Roni untuk selalu menjaga Vikram dan tidak meninggalkannya. Lalu, sesaat setelah Roni berjanji, Chaturvedi pun meninggal, menjadikan mereka kini sebagai yatim piatu. Singkat cerita, 15 tahun kemudian, Vikram dewasa kembali terkena sebuah masalah karena tidak sengaja menumpahkan makanan kepada seorang pria sangar. Dan karena Vikram tidak berani terhadap mereka, dirinya pun langsung memanggil Roni, yang mana Roni sendiri dengan secepat kilat muncul di hadapannya. Roni yang melihat kakaknya berdarah secara brutal langsung menghajar mereka semua tanpa ampun sedikit pun. Beralih ke lain hari, scene memperlihatkan paman Vikram dan Roni yang mendesak keduanya agar salah satu dari mereka mendaftar di kepolisian. Dan karena Roni memiliki 32 catatan kriminal, dengan terpaksa Vikramlah yang mendaftar menjadi polisi. Namun begitu, Roni berjanji bahwa dirinya akan selalu ada untuk Vikram. Singkatnya, Vikram ditempatkan di kantor kepolisian Agra. Dan di hari pertamanya bekerja, seorang gadis bernama Hafiza dengan didampingi oleh teman barbarnya yaitu Sia mengajukan sebuah kasus mengenai penculikan yang dilakukan oleh gangster pimpinan penjahat IPL. Kepolisian Agra sendiri tahu betapa bahayanya mereka. Oleh karena itu, Inspektur Sharad Kute mengutus Vikram untuk pergi ke tempat mereka. Vikram yang penakut langsung meminta bantuan kepada Roni. Dan setelahnya, Vikram pun menjadi berani dengan mendatangi markas mereka hanya seorang diri, yang mana ternyata Roni juga berada di tempat tersebut. Lalu, pada scene ini, Roni lah yang membantai semua anak buah IPL satu persatu hingga tak lagi tersisa. Setelah berhasil menghabisi semuanya, Roni pun membiarkan Vikram untuk membebaskan para sandera seorang diri, di mana hal itu membuat semua orang di kepolisian begitu tak menyangka, dan sang komisaris polisi merasa bangga terhadap Vikram. Kemudian, scene beralih ke negara Suriah, tempat markas teroris Abu Jalal Gaza berada. Abu Jalal diceritakan adalah teroris yang paling berbahaya di dunia, di mana dirinya tak sekan menculik banyak keluarga agar sang kepala keluarga mau melakukan bom bunuh diri di beberapa tempat untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Pada scene ini diketahui fakta bahwa ternyata IPL memiliki hubungan dengan Abu Jalal, dan karena itu dirinya banyak menculik keluarga-keluarga di India sengaja untuk dikirimkan ke Suriah dan menjadi relawan bom bunuh diri di sana. Kembali ke India. Suatu hari, Asif teman Roni dan istrinya Hafiza yang merupakan teman dari Sia berniat akan menjodohkan kakak dari keduanya yaitu Vikram dan Ruchi. Namun sebelum pertemuan Vikram dan Ruchi, Roni dan Sia terlebih dahulu bertemu dan nampak bahwa mereka saling menyukai satu sama lain. Tak butuh waktu lama, Vikram dan Ruchi pun pada akhirnya menikah. Dan baik Vikram Ruchi maupun Roni Sia, keempatnya sama-sama bahagia dalam hubungan di keluarga baru tersebut. Kemudian, karena berita tentang ketenaran Vikram menyebar, IPL menyuruh anak buahnya untuk menculik Roni, di mana secara kebetulan Roni meminta tumpangan kepada mereka untuk diantarkan ke toko hewan. Dan hal tersebut tentu saja memudahkan mereka untuk menculik Roni.
Roni pun dibawa ke markas IPL dengan berlagak dirinya yang seperti idiot. IPL meminta agar Roni menyuruh Vikram datang ke tempatnya, dan Roni seraya memberi sebuah kode kepada Vikram agar datang dalam waktu 15 menit, di mana hal itu membuat Vikram menjadi mengerti. Setelah memastikan kedatangan Vikram, IPL pun pergi meninggalkan Roni bersama dengan anak buahnya. Akan tetapi, pada kesempatan inilah Roni pun menunjukkan siapa dirinya, dan ia dengan leluasa menghajar semua anak buah IPL. "15 menit berlalu untuk menunggu kedatangan Vikram, dan dalam rentang waktu tersebut, Roni benar-benar mampu menghabisi semua orang di sana. Lalu, di saat Vikram tiba, Roni kembali membuat Vikram bertindak di akhir seakan ia adalah pahlawannya. Kemudian, Sinbo memperlihatkan Vikram yang akan membawa anak buah IPL yaitu Bajwa ke pengadilan. Di tengah jalan, Vikram juga menangkap Roni yang melakukan keributan. Dan ketika ditangkap, Roni yang diborgol bersama dengan Bajwa langsung melarikan diri dengan membawa Bajwa. Ternyata, semua itu adalah sandiwara Vikram dan Roni untuk memberi hukuman kepada Bajwa karena telah membunuh putri polisi Tripati. Dan dengan alasan percobaan melarikan diri, Tripati pun menembak mati Bajwa seraya membalaskan dendam atas kematian putrinya. Lalu, di hari-hari berikutnya, Sin memperlihatkan Vikram yang terus-menerus menyelesaikan banyak kasus di mana Roni lah yang menghadapi banyak penjahat di kasus-kasus tersebut. Hingga karena hal itu, Vikram banyak mendapatkan penghargaan, dan ia menjadi dipanggil oleh Departemen Tinggi Keamanan India. Semua pemimpin departemen meyakini kemampuan Vikram, dan mereka meminta Vikram untuk pergi ke Suriah menyelidiki Abu Jalal Gaza. Dan setelahnya, meski dengan rasa takut, Vikram terpaksa harus memberanikan dirinya untuk pergi sendiri tanpa Roni. Singkat cerita, setelah sampai di Suriah, Vikram langsung menelpon Roni. Lalu, sesaat kemudian, dua orang pria datang menghajar Vikram, yang mana hal itu disaksikan langsung oleh Roni yang begitu tersiksa karena dirinya yang tak mampu membantu Vikram. Keesokan harinya, dengan segera Roni bersama dengan Sia berangkat ke Suriah, dan mereka langsung membuat laporan di kantor kepolisian setempat. Akan tetapi, karena dirasa polisi tidak akan banyak membantu, keduanya pun tetap melakukan pencariannya masing-masing, sampai mereka bertemu dengan pria Pakistan bernama Akhtar yang bersedia untuk membantu mereka. Dengan bantuan Akhtar, Roni berhasil menemukan salah satu orang yang menculik Vikram, di mana dia adalah Zaidi, kakak dari Abu Jalal. Roni pun langsung mencari keberadaan Zaidi, dan Zaidi yang menyadari hal tersebut langsung berusaha melarikan diri, hingga terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka. Sedikit lagi Roni mampu mendapatkan Zaidi. Akan tetapi, secara tak terduga, sebuah truk dengan cepat menabrak Zaidi hingga ia tewas, di mana hal tersebut amat disayangkan oleh Roni. Beralih ke lain tempat, Sin memperlihatkan Vikram yang ternyata masih hidup tengah berada dalam tawanan IPL, dan ia pun disatukan dengan orang-orang India yang IPL culik, di mana di sana terdapat Asif beserta dengan anak dan istrinya yang sudah IPL culik beberapa hari yang lalu. Di tempat Roni sendiri, ketiganya mendapatkan petunjuk dari pemantik api milik Zaidi mengenai sebuah klub, dan dengan menggunakan ponsel Zaidi, Sia pun mengirim pesan kepada IPL untuk bertemu. Dan ternyata di klub tersebut, secara kebetulan IPL sedang menemui Abu Jalal, yang mana hal itu tidak disadari oleh Roni. Abu Jalal sendiri mendapati kabar bahwa polisi sedang menuju ke tempatnya berada. Oleh karena itu, ia pun bergegas untuk pergi. Cerdiknya, untuk dapat lolos dari para polisi, Abu Jalal pun masuk ke tong sampah dan ia berdandan layaknya seorang tunawisma yang mana upaya tersebut berhasil untuk mengelabui para polisi. Di dalam klub, ternyata para polisi Suriah adalah polisi yang baik dan mereka tengah memburu Abu Jalal. Mereka juga berhasil menangkap IPL. Dan Roni yang seperti mengerti tindak tanduk anak buah Abu Jalal, dirinya membuat sandiwara seolah-olah IPL yang mereka tangkap itu mulai berkhianat kepada Abu Jalal, dan ia bersedia membantu para polisi. Anak buah Abu Jalal yang melihat hal tersebut seketika langsung menembaki IPL, hingga IPL dengan terpaksa berlari mengejar Roni, dan kini dirinya benar-benar ingin membantu Roni karena ia yang merasa sangat kecewa terhadap Abu Jalal.
Setelah IPL memberitahu semua rencana Abu Jalal, Sia dan polisi Suriah dengan segera menuju pusat kota tempat pertemuan para dewan akan dilangsungkan. Dan dengan sedikit kerja keras, mereka berhasil menemukan relawan bom bunuh diri yang ternyata adalah Asif. Sia pun dengan segera meyakinkan Asif bahwa anak dan istrinya sudah mereka amankan, di mana hal tersebut berhasil menggagalkan upaya pengeboman tersebut. Kemudian, beralih ke tempat Roni. IPL nampak tengah menjelaskan mengenai markas Abu Jalal yang dijaga dengan begitu ketat, di mana menurut IPL akan sangat mustahil untuk mereka dapat menerobos masuk. Belum selesai dengan penjelasan IPL, Roni sendiri bergegas mengambil beberapa granat dan persenjataan, dan tak lama dari itu, Roni langsung menghancurkan pos penjagaan pertama dengan beberapa granat. Tak lupa juga, rebel sejati akan selalu bertarung secara langsung untuk menghabisi banyak dari anak buah Abu Jalal. Lanjut ke sebuah gurun. Dengan kemampuan bertarungnya dan taktik cerdas yang Roni mainkan, sekalipun anak buah Abu Jalal terdiri dari satu kompi bersenjata, namun cukup mudah untuk Roni dapat menghajar habis mereka sampai tak lagi tersisa. Roni akhirnya dapat menyelamatkan para sandera. Akan tetapi, Vikram tidak berada di sana. Oleh karena itu, Roni pun bergegas pergi, sementara para sandera akan bersama dengan IPL dan Akhtar. Para sandera kemudian digiring untuk pergi melewati gurun tersebut. Namun sebelumnya, IPL menghimbau mereka agar berhati-hati karena banyak ranjau darat di sana. Dan sesaat kemudian, seorang anak malah menginjak salah satu ranjau. Hingga pada scene ini, IPL mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka sebagai upaya penebusan dosanya. Lalu, setelah semuanya menjauh, seketika gurun tersebut meledak bersama dengan IPL dan anak buah Abu Jalal. Selanjutnya, Roni terus menghancurkan beberapa pos keamanan Abu Jalal, hingga dirinya menjadi dikepung oleh 2 heli dan 1 pesawat tempur milik Abu Jalal. Kemudian, dengan kekuatannya, Roni pun berhasil melompat masuk ke pesawat tempur. Dan karena pesawat tempur tersebut hilang kendali, menyebabkan pesawat tersebut jatuh beserta dengan 2 heli lainnya. Dan hal itu membuat markas Abu Jalal meledak di beberapa titik. Setelah aksi gilanya tersebut, Roni kembali harus menghadapi pasukan bersenjata yang memberondongnya dengan peluru. Lalu, ketika mereka kehabisan amunisi, dengan cepat Roni pun menghajar mereka satu persatu sampai habis tak tersisa. Setelah menghabisi pasukan bersenjata, Roni kembali dihadapkan dengan pasukan tank baja yang mengepungnya dan telah siap untuk menembaki Roni. Roni sendiri dengan gaya ala Rambo tak akan pernah kehabisan cara karena pada akhirnya ia kembali berhasil meledakkan robot-robot tempur tersebut. Bersamaan dengan itu, di tempat Abu Jalal, kini dirinya tengah khawatir akan kehadiran Roni, di mana ia langsung menanyakan siapa di antara para tawanannya yang bernama Vikram. Pada awalnya, Vikram diam saja, akan tetapi salah satu sandera dibunuh oleh Abu Jalal hingga dengan sedikit keberaniannya, Vikram pun maju. Dan kepada Abu Jalal, dirinya mengatakan bahwa ia yang belum memanggil nama Roni, kini akan memanggilnya. Lalu, dengan keras, ia pun meneriakkan nama Roni. Seperti keyakinan Vikram ketika meneriakkan nama adiknya, dengan cepat Roni pun muncul di hadapan Vikram. Dan betapa terharunya kedua saudara itu ketika mereka kembali bertemu, hingga Abu Jalal yang melihatnya pun begitu tidak habis pikir, karena yang ia kira penyerang itu adalah Amerika atau Rusia, namun ternyata itu hanya satu orang pemuda India saja. Abu Jalal pun membiarkan Roni untuk membawa Vikram dan semua sandranya. Akan tetapi, ternyata Abu Jalal telah menyandra Sia. Hingga karena hal itu, Roni pun harus dipukuli oleh anak buah Abu Jalal tanpa perlawanan sedikit pun di hadapan Vikram dan Sia. Vikram yang melihat adiknya disiksa berusaha untuk menyelamatkan Roni dengan memanjat kawat. Dan di detik-detik terakhir kesadaran Roni, dengan amarah yang Vikram miliki, Vikram langsung menghajar anak buah Abu Jalal. Dan ia juga menghajar Abu Jalal, lalu mendorongnya sampai Abu Jalal tertusuk besi di punggungnya. Baik Vikram maupun Sia begitu bersedih melihat Roni yang terbaring tak sadarkan diri. Sia berusaha menyelamatkan Roni, akan tetapi tak ada sedikit pun respon yang Roni tunjukkan. Lalu, di tengah-tengah kesedihan mereka, dari belakang Vikram, Abu Jalal berusaha untuk memukulnya. Namun secara mengejutkan, Roni langsung terbangun dan mencengkram jantung Abu Jalal hingga tewas.
Di akhir film, scene memperlihatkan para Sandra yang dapat kembali berkumpul dengan keluarganya, dan Vikram kembali mendapatkan penghargaan. Lalu, dari pandangan Roni, dirinya melihat ayahnya yang mengatakan bahwa ia begitu bangga kepada Roni. Dan film bagi tiga pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film bagi tiga tahun 2020. Like jika kalian suka dengan video ini dan kalian wajib subscribe untuk dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you on the next video, and I love ya!